Ayo, kalau berani, ayo. Nggak berani, ya? Gue yang mulai. Pak Duan, Anda didiagnosis kanker pankreas stadium akhir. Masa hidup Anda paling lama tinggal 3 bulan. Di mata keluarga, aku adalah kuda sapi yang nggak perlu istirahat. Jangan banyak cincong, cepat kerjakan. Di mata atasan, aku adalah karyawan lama yang selalu menahan diri. Di mata istri, Makan malam sama teman dekat cowokku di hari Valentine. Salah apa sih? Enggak. aku adalah orang yang menjerat kebebasannya. Kenapa nasib anakku sial banget? Nikah sama orang gagal kayak kamu. Hidup yang suram begini, sudah nggak ada artinya lagi. Lepasin gue, brengsek. Diam aja. Jangan lari. Tolong. Kamu berhenti. Om, tolongin aku. Mereka itu penculik. Jangan ikut campur. Kalau nggak mau mati, minggir. Mati? Kamu ancam gue pakai mati? Gue bilang sekali lagi, minggir. Nanti gue tembak. Tembak aja. Tembak, dasar pecundang. Jangan kira gue nggak berani nembak. Tembak. Tembak aja. Gue bunuh kamu. Jangan gegabah, nanti polisi dateng. Gue bunuh dia. Ayo, kalau berani, ayo. Nggak berani, ya? Gue yang mulai. Gue kasih kesempatan, kamu nggak bisa juga. Om, Terima kasih udah nyelamatin aku. kamu siapa namanya? Halo Pak Duan. Hasil tes DNA yang Anda pesan sudah keluar. Hasil Anda dan anak Anda. Kemungkinan Anda bukan ayah kandungnya adalah 99,99%. Lina, kamu ternyata bikin gue jadi tukang angkat beban selama ini. Duan Su, kamu ngilang kemana aja? Masak nggak masak, cuci baju nggak cuci. Komisi kamu, kok belum turun juga? Xiaolei masih nunggu duit kamu buat beli mobil. Apa kamu, si sampah, mau gelapkan duit gue? Kamu yang sampah. Keluargamu juga sampah semua. Apa? Kamu berani bilang keluarga kami sampah? Benar, keluargamu makan, minum, dan tinggal di tempatku. Menggunakan milikku, tapi malah mengejakku sampah. Uangku. Lebih baik kubelikan anjing daripada memberikannya padamu. Paman, jangan pergi dulu. Aku belum membalas budi Anda. Aku tidak perlu. Ganteng banget. Keren sekali. Ayah, jangan terlalu khawatir. Adik pasti baik-baik saja. Direktur, Nona San sudah ditemukan. Putriku sudah ditemukan. Dia di mana sekarang? Ada pria bertopi hijau. Pria sering menyalahkan Nona San. Nona San sedang berusaha keras mencarinya. Dasar anak ini tidak tahu kami semua khawatir. Tidak cepat-cepat pulang. Berbuat baik tanpa pamrih, patut dihormati. Sekarang, cari pahlawan ini sekuat tenaga. Dan siapkan hadiah yang layak. Komisi 200.000-mu. Ayah. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Sudah. Jangan bilang kamu tidak punya uang. Kalau tidak punya, pinjam saja. Ayah. Aku mungkin akan mati. Bahkan mati pun, jual organmu untuk memberiku uang. Kalau tidak, aku tidak menganggapmu anakku. Ayah. Kamu tidak punya anak seperti aku. Aku juga tidak punya ayah sepertimu. Aku ingin mati sekarang. Saat aku 3 tahun, kamu pergi selingkuh. Saat 10 tahun, kamu meninggalkan aku dan ibu. Saat kuliah, aku benar-benar tidak punya cara. Aku mencarimu. Kamu memutuskan hubungan ayah anak denganku. Sekarang kamu sudah tua. Aku malah jadi anakmu. Selingkuhanmu Sili, anaknya menikah. Apa hubungannya denganku? Anak, ayah tahu bersalah padamu. Tapi kalau ayah tidak memberi mereka uang, ibu dan anak itu akan mengusirku keluar. Anak,
Ayah mohon, tolong ayah kali ini saja. Baik. Ibu sudah lama meninggal, kamu adalah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Aku akan berbakti padamu terakhir kali. Kalau itu katamu sendiri, kamu harus menepati janjimu. Uang ini tidak termasuk uang pensiun saya nanti. Nanti kalau saya sudah tua, tidak bisa bergerak lagi. Kamu jangan sampai tidak peduli pada saya. Menang. Ayo bayar, bayar. Bayar, jangan mau kabur, bayar. Saya hanya ingin pergi dengan jujur. Wah, kenapa Lauduan selalu suka pakai topi hijau? Katanya ini topi keberuntungannya. Jadi di acara formal selalu dipakainya. Lauduan buta warna merah hijau. Dia pikir topi yang dipakainya warna merah. Kenapa tidak ada yang kasih tahu? Lebih seru kan kalau jadi bahan lelucon. Lagi pula warna ini cocok banget buat dia. Dasar sampah. Lina, kamu kok datang? Li Juguan, Shifu, kamu belum tahu ya, saya sudah dipromosikan jadi manajer departemen. Jadi, saya rekrut Nana jadi supervisor. Nanti, kamu di bawah kepemimpinannya. Sayang, ini teman baik saya Wang Ze. Kamu kan supervisor, bantu ajarin dia di kantor. Oke, saya dengerin kamu. Shifu, nanti saya ikutin deh sama Anda. Baik, Wang Zi. Saya bimbing kamu mati-matian, malah kamu curi ide saya. Ambil prestasi saya, malah jebak saya lagi. Shifu, orang kan pengen naik. Air mengalir ke bawah, kalau saya tidak injak kamu. Gimana saya jadi supervisor? Kamu terlalu naif. Kamu mau apa? Mau tangkap basah lagi ya? Suami istri kok gak ada? Kepercayaan dasar sedikit pun. Dasar sampah, kan kamu selalu bilang bisa nafkahin saya. Sekarang lihatkan kemampuan saya. Saya baru aja mulai, langsung jadi atasanmu. Kemampuan main belakang. Kamu brengsek. Shifu, Nana, kalian jangan bertengkar dulu. Saya sarankan kalian pikirkan matang-matang. Jangan buru-buru cerai, cerai, cerai ya, coba tanya-tanya. Lauduan, kenapa mau cerai? Soalnya dirancang gak bagus ya, Lauduan. Ceritakanlah hal yang membuatmu tidak bahagia kepada kami. Biar kami juga ikut senang, kan? Lauduan, tolong bawa berkas saya ya. Lauduan, tolong buang sampah saya. Hai pendatang baru, jangan anggap Lauduan terlalu serius. Dia dikenal sebagai pengecut di perusahaan kami. Dia tidak berani menyinggung siapapun, bahkan jika kamu menamparnya sekalipun. Dia juga tidak berani melawan. Hanya sampah belaka. Cerai atau tidaknya saya, apa urusan kalian? Pergi. Jangan sembunyi, semuanya. Saya rasa, sebagai sahabat laki-laki istrimu, saya harus perlu untuk menjelaskan semuanya dengan baik kepada kalian. Saya dan Nana di hotel hari itu, benar-benar cuma berbaring di tempat tidur, telanjang, cuma ngobrol doang. Tidak ada apa-apa yang kami lakukan, Tong-Tong. Dia pasti adalah putramu, meskipun penampilannya mirip dengan saya. Itu benar-benar hanya kebetulan. Manajer Wang benar, cuaca sekarang sangat panas. Telanjang berbaring di tempat tidur ngobrol, itu hal yang sangat normal. Bukan begitu? Dasar jahil. Mungkin saja putramu itu gennya bermutasi, kan putramu? Mutasi gen jadi mirip saya, kamu harus bersyukur kan? Kalian bilang apa? Bukan begitu? Iya. Kamu berani menampar saya? Saya bahkan berani menendangmu. Aduh sayangku, kamu tidak apa-apa kan? Kamu berani memukul sayangku. Aku lawan kamu. Kamu pun aku berani pukul. Sekarang aku tidak takut pada siapapun. Manajer Wang, kan cuma bikin kamu kena tudung kepala hijau saja. Apakah kamu perlu pelit seperti itu? Katakan kamu orang murah hati, biarkan ibumu tidur dengannya dong. Apakah kamu tidak perlu juga merenungkan? Kamu juga ada salahnya. Satu telapak tangan tidak bisa bertepuk. Bagus lihat, apakah telapak saya bertepuk? Jangan terlalu perhitungan dalam hidup, menderita rugi adalah keberuntungan lo. Saya doakan keberuntunganmu seluas laut timur, umurmu sependek bunga pepaya, itu keberuntungan untukmu. Rambutmu panjang begini. Kira kamu adalah Chen Haonan ya? Padahal kamu sudah karyawan lama, kok tidak beradab sekali? Padahal kamu mengaku manusia, kok kamu tidak malu sama sekali? Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu masih punya muka? Saya tidak bicara apa-apa. Kamu juga, saya katakan pada kalian. Siapa lagi yang berani ganggu aku, langsung kuhajar. Hal pertama setelah CEO baru menjabat adalah terus mengoptimalkan struktur karyawan. Menyuntikkan darah segar. Ya. Kenapa Duan Su masih di sini? Karyawan tua di atas 35 tahun seperti dia adalah target optimisasi yang khas.
tingkatkan KPI-nya, tunda pembayaran komisi. Sering tekan dia, paksa dia mengundurkan diri. Itu. Sudah kami lakukan sesuai perintah Anda. Tapi dia terlalu bandel, nggak mau resign. Kalau gitu, suruh dia bersihin toilet, permalukan dia lebih parah. Aku nggak percaya dia masih betah. Oh, baik-baik. Gimana urusan yang kuminta? Sudah selesai, ini bukti manipulasi. Mantan CEO, semua disimpan di flash disk ini. Tapi COI, saya rasa kalau ini terbongkar, Anda juga akan dituntut, jangan-jangan. Apa? Kamu mau ngajarin aku? Enggak, berani-beraninya. Siapa lagi aku? Langsung aja. Ribut apa sih? COI, tunggu sebentar, saya lihat dulu. Ayo, Ribut apa sih? lihat baik-baik, kau pengkhianat. Pengkhianat, ingat itu. Duansu, berani-beraninya kau pukul atasanmu. Sujud minta maaf. Manajer Huang, dia gila. Bangsat, berani-beraninya berbuat jahat di depanku. Kau merusak persatuan kita. Harus dihukum. Pakai ini. Pergi ke pojok penyesalan. Pakai. Kenapa perlu dipakai? Pakai sana. Mau kerja di sini atau enggak? Pakai. Pakai atau pergi. Pakai. Aku sampah. Aku sampah. Aku sampah. Aku nggak pakai. Terbalik. Kasih tahu ke HRD, dia melanggar disiplin kerja berat. Pergi sana. Ini surat pengunduran diriku. Aku nggak mau kerja lagi. Kasih bonusku, aku langsung pergi. Bonus. Kamu masih berani minta bonus. Perusahaan kita kerja tim, kamu harus mikir. Gimana bikin tim lebih kuat, bukan cuma mikirin diri sendiri. Perusahaan kasih kamu platform bagus. Kamu nggak mikir kerja lembur 996 buat balas budi. Malah minta duit ke bos, malu nggak sih? Nggak punya malu, bener-bener nggak punya malu. Bos nggak kasih bonus. Karena dia percaya sama kamu, kok nggak ngerti. Niat baik bos, HMPH. Kalau aku jadi kamu, aku bakal lepasin bonus. Minta maaf ke Pak Huang. Terima kasih. Lutut. Pergi, aku nggak bakal maafin kamu. Perusahaan nggak butuh karyawan lama kayak kamu. Egois, nggak tahu terima kasih. Sebagai karyawan, dapat bonus dari hasil kerja, wajar. Masuk akal? Kenapa kamu halangin aku? Ambil duit jeripayahku, kenapa kamu nargetin aku? Bantuin. Bantunya? Kasih tanduk ya? Pukulin aku ya? Bully aku ya? Nindas aku ya? Kenapa kalian nargetin aku? Berhenti sekarang. Aku kasih tahu, cuma sapi perah yang udah kering. Mau minta bonus? Rumput aja aku nggak kasih. Tendang bawahnya, bikin dia dadi Kasim. Pukulin sampai mati. Injak, tendang. Sayangku. Bunuh kamu, bunuh kamu. Kak, gimana sih? Pembukuan perusahaan berantakan banget. Aku ambil alih perusahaan ini, harus diperiksa tuntas. Kayaknya bukan. Sin. Kak, ada apa? Aku angkat kamu jadi wakil direktur biar kamu belajar. Kenapa kamu nggak fokus sih? Nggak kok. Aku lagi belajar materi terkait. Aku coba lihat. Kamu masih mikirin si pria bertanduk hijau itu ya? Paman bertanduk hijau itu pahlawanku, aku harus menemukannya. Dan aku juga mau jadi pacarnya. Sin. Kamu terlalu kekanak-kanakan. Jangan berhayal yang gak mungkin lagi. Usia dan status kalian bedanya terlalu jauh. Kalian gak mungkin bisa kok. Cinta bisa mengatasi usia, kelas sosial, dan kekayaan.
Cinta tidak memandang tinggi rendah, kaya miskin. Mau seperti kakak sendiri? Menjadi alat pernikahan politik, apa bakal bahagia? Kakak, kan kamu yang bilang. Pasangan hidupmu harus pahlawan sejati. Saat aku dalam bahaya, dia bisa langsung berlari keluar. Melindungiku. Kok sekarang kamu jadi begini? Anzong, ada seorang karyawan lama dari departemen pemasaran yang bikin ribut. Aku juga kurang jelas. Sepertinya ada hubungannya dengan penyesuaian personel baru-baru ini. Aku lihat siapa yang berani mendekat. Yang gak mau mati minggir semua. Suara paman. Itu paman. Aku lihat siapa yang berani mendekat. Yang gak mau mati, minggir semua. Serang. Takut apa? Dia cuma sendiri, serang. Nggak usah ragu-ragu, serang. Dia cuma pura-pura kuat. Iya, Ayo. Siapa yang mendekat, ku bunuh. Kalian anjing penjaga ini. perusahaan bayar kalian buat apa? Serang, serang. Kamu baru anjing. Sekeluargamu anjing semua. Gaji cuma 2.000 sebulan. Mau aku taruh nyawa buat ini? Nggak kerja lagi, pulang ngantar makanan aja. Ayo pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan dekat-dekat. Berani sentuh aku, kamu tamat. Jangan nekat. Apa yang kamu mau, aku bisa penuhi. Kasih komisiku, aku langsung pergi. Komisi ini bukan salahku, itu Aizong. Aizong sengaja nunda komisimu biar kamu dioptimalkan. Mundur sendiri, ini beneran bukan salahku. Aili. Bangun. Ada apa? Masuk kok nggak ketuk pintu dulu? Kamu toh yang motong komisiku? Pak Ai, ini dia. Ini dia karyawan tua yang ketinggalan zaman, demi minta komisi. Di perusahaan dia berulah senaknya, bahkan sampai mukul orang. Lihat nih, aku dipukulin. Nggak masuk akal. Karyawan ketinggalan zaman kayak gini. Sama aja kayak sampah, harus dioptimalkan. Pak Ai. Jangan ke sana. Aku takut sama dia. Mau komisi, ya? Tanda tangani dokumen ini. Langsung aku kasih komisimu. Lutut! Lutut! Ambil itu. Dasar bego. Lihat nih kerjaanmu di grup An, apaan sih? Sama kalian juga. Kedepannya, siapa yang berani bawa sampah kayak gini buat aku lihat? Buang-buang waktu berhargaku, nasibnya bakal sama kayak si sampah ini. Denger nggak? Iya, Pak Ai. Dasar sampah, berani-beraninya melawan aku. Wait. Sarani mulutmu jaga baik-baik. Kamu? Apa kamu? Jangan tiap hari sok tinggi. Kayaknya gak ada yang cocok sama kamu. Kenapa gak cek muka sendiri guys ini? Wajahmu kayak lagi punya utang. Gak heran umur 36 masih jomblo. Aku? Apa aku? Kamu cuma bisa nyiksa bawahan tiap hari. Buat luapin amarahmu yang gak kesampaian. Marah-marah nggak karuan kayak gini. Buat apa? Cuma nunjukin kualitasmu rendah. Aku cuma butuh satu kalimat. Bisa hapus komisimu. Aku bisa lapor ke direktur utama. Kamu pikir kamu siapa? Direktur An bakal anggap kamu penting? Aku juga sangat perhatian. Awal tahun ada yang upload video direktur grup main perempuan ke internet. Meski videonya langsung digeledah. Untungnya aku masih simpan satu kopi. Kamu bilang gini. Komisimu ini, aku pasti potong. Kamu bisa ngapain ke aku? Marah, ya? Kepalan tangan siap menghajar. Aku takut. Ayo. Ayo, pukul aku. Aizong itu orang gila, dia benar-benar akan memukulmu.
Aku sabuk hitam taekwondo, takkan takut padanya. Ayo. Ayo, pukul aku. Ayo. Kamu bajingan. Kalau tak bayar utang, utagi bunganya dulu. Bajingan. Aku akan laporkan ke polisi. Jangan. Kalian semua, keluar. Tanpa perintahku, jangan ada yang masuk. Pergi. Kubuat kau tahu. Akibat menggangguku. Ada tontonan seru nih. Bekerja. Bikin marah Aizong, dia bakal kena batunya. Dengan cara dan temperamen Aizong. Nanti keluar, paling banter cuma setengah hidup. Siapa yang kena batunya? Siapa yang bakal babak belur? Pria bertanduk, paman ada di dalam. Tunggu sebentar. Kamu siapa? Mau apa? Aku, wakil presiden. Kamu, Nona San wakil presiden? Nona San? Ada yang bisa kubantu? Cepat buka pintunya, aku mau masuk selamatkan orang. Ini, kata Aizong. Siapapun tak boleh masuk. Kakak Aili takkan keberatan. Paman sekarang pacarku. Pacar? Manajer Huang, kau ditipu. Dia bukan Ansin. Dia cuma pemain bayaran si sampah itu. Kemarin masih main sandiwara. Tujuannya cuma mau merebut hatiku kembali. Sudah kuduga, si sampah itu. Mana mungkin dekat dengan Nona San dari keluargaan? Kamu, Nona muda. Kalau tebakanku tak salah. Kau pasti mahasiswa kerja sambil kuliah ya? Biar saya perkenalkan diri. Wang Zhe. Ikut saya, lebih baik daripada ikut si sampah itu. Kenapa berhenti? Kalau saya menghindar, saya bukan manusia. sayang. Kamu keren banget. Jangan-jangan. Kenapa gini? Ini kenapa sih? Bukan. Sayang, kamu beda sama yang lain. Siap. Pria yang pengecut. Jangan lepasin baju saya. Selama ini, cuma kamu satu-satunya pria yang bikin saya suka. Sayang, tunjukkan kejantananmu, taklukkan dan siksa saya. Taklukkan saya. Mau kabur lagi? Kamu gila ya? Tolong. Kamu cuma manajer departemen kecil, sombong apa? Kak, ada manajer marketing namanya Wang Zhe. Pecat dia. Masih pura-pura ya? Saya tunggu di sini. Saya lihat siapa yang berani pecat saya. Nona kecil. Saya Direktur Marketing Huang Haiyang. Sudah banyak mahasiswi yang pernah kerja sama dengan saya. Tipe kamu yang paling saya suka. Gimana, tertarik nggak? Anggap saya sebagai ayah angkat. Datang lagi yang nggak tahu diri. Jangan dianggap enak, percaya nggak satu telepon dari saya. Bisa hancurin kamu. Kebetulan, satu telepon dari saya juga bisa bikin kamu diusir. Halo kak, ada direktur namanya apa? Huang Haiyang, malah suruh saya panggil ayah angkat, suruh dia minggir. Ini yang paling lucu. Yang pernah saya dengar tahun ini. Sudah nona kecil, jangan buang-buang tenaga, ruangan COI. Kuncinya pintu pakai kartu akses tingkat tinggi baru bisa dibuka. Kartu akses tinggi kayak gini, cuma COI. Dan Nona San yang punya. Ternyata kartu akses tertinggi bisa masuk ya. Kartu akses pintu. Saya dipecat. Hah? Suruh saya minggir. Buka dibuka. Oh, Tuan Nyonya San benar-benar itu.
Dia. Bukankah kau bilang dia cuma seorang aktris saja? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi kok. Kak, aku salah kak, aku minta maaf. Ini. Om. Sinsin, kenapa kamu datang ke sini? Kakak Ailey, kamu terlalu berlebihan. Kamu merebut pacarku. Om. Pacarmu? Kakak Ailey, Om itu milikku. Jangan kau rebut dariku. Nyonya San memiliki standar yang sangat tinggi. Banyak anak bangsawan sekalipun tidak bisa masuk ke dalam pandangannya. Ternyata pandanganku tidak salah. Pria ini pasti luar biasa hebat. Sinsin, kamu masih terlalu muda. Dia itu tidak cocok untukmu. Dia sudah terlalu tua. Sinsin. Jangan pikir karena kamu Nyonya San aku akan mengalahmu. Aku paling benci orang lain merebut apa yang jadi milikku. Aku juga. Aku tidak akan mengalahmu. Lepaskan. Aku tidak salah lihat kan? Nyonya San ternyata bersikap seperti ini karena Lauduan dan bersaing untuk mendapatkan perhatian dengan Presiden Ai. Lauduan punya pesona sebesar itu? Kenapa aku tidak pernah menemukannya? Lauduan bisa menaklukkan Presiden Ai? Apa sebenarnya keistimewaan yang dimiliki Lauduan? Keistimewaan? Kenapa kalian melihatku dengan pandangan seperti itu? Sialan. Meskipun dia cuma sampah yang sudah aku buang. Tapi kan kita masih belum bercerai, kalian melakukan ini di depanku secara terang-terangan. Bermain asmara dengan dua orang. Apa kalian pernah memikirkan perasaanku? Menyingkir. Sudah, cukup. Om katakan saja, antara aku dan kakak Ailey kamu pilih siapa? Bukan soal memilih apa-apa, Nona An, kan aku sudah bilang padamu. Aku bukan orang yang menyelamatkanmu, kamu salah orang. Om, kenapa kamu berbohong lagi padaku? Suaramu, punggungmu pun aku sudah hafal. Terakhir kali kamu bilang, kamu tidak pakai topi hijau, tapi hari ini kamu memakainya lagi. Dari mana kamu ngomong seperti itu? Aku kembali kali ini, sama seperti terakhir kali. Aku bukan orang yang menyelamatkanmu. Aku juga tidak pernah pakai topi hijau. Om. Apakah ini cara kamu menolakku secara tidak langsung? Baik, aku mengerti. Semoga Anda dan Kak Ailey bahagia. Aku mengundurkan diri. Sayang, pilihanmu sangat bijak. Apa pilihan yang kubuat, Kak? Aku hanya ingin mengambil komisiku, komisi. Apa artinya komisi ini, asalkan kau ikut aku? Aku tidak hanya akan memberimu komisi, tapi juga uang saku bulanan. 50.000 yuan. Pergilah kau. Kenapa? Kau merasa kurang? Baiklah, sebutkan harganya. Aku seorang pria, bukan gigolo. Aku hanya ingin mengambil uang hasil keringatku, kenapa begitu sulit? Jangan kau tidak tahu diri. Ini pertama kalinya aku mengejar seorang pria seperti ini. Percayalah, aku akan membuatmu tidak mendapat sepeser pun. Kalau begitu aku akan menemui Presdir. Kalau Presdir tidak bisa, aku akan menemui ketua, pokoknya. Jangan hina aku, harga diri seorang pria. Tidak tergoyahkan oleh kemiskinan. Tidak tergoda oleh kekayaan. Tidak tunduk pada kekuatan. Pantas saja pria yang disukai Ailey. Sinsin, jangan menangis. Kau demi seorang pria brengsek, dia tidak layak. Om bukan pria brengsek. Akulah yang tidak cukup baik, aku benar-benar tidak mengerti. Banyak pria kaya yang kau abaikan. Demi seorang pria tua, kau jadi otak cinta. Sudah. Jangan menangis, jangan menangis. Anzong, Ada seorang pria bernama Duansu di luar, membuat keributan, Duansu. Biarkan aku masuk, hari ini aku harus bertemu Ansong. suara Om. Bukan. Ini adalah klienku. Seorang klien. Aku tidak peduli caranya, cepat usir orang itu. Jangan biarkan dia mengganggu adikku lagi. Baik, Anzong. Presdir An, mana bisa kau temui sesukamu? Kalau tidak, kami tidak akan ramah. Tidak ramah padaku, ya. Aku beritahu kau. Hari ini, aku harus bertemu Presdir An. Kalau tidak, aku akan membakarnya. Bakar dia, bakar. Jangan emosi dulu, Bu An sedang dinas luar. Sekarang tidak bisa menemui kamu. Dinas luar. Iya.
Kapan kembali? Tenang dulu ya, dia beberapa hari lagi baru pulang. Aku pasti kabari kamu, oke? Turunkan dulu. Dengar-dengar ya. Gimana? Sudah pertimbangkan? Kamu kok keras kepala sekali, cuma 200.000. Aku bisa kasih dalam sekejap. Pak Su, Bu An sedang menunggu di kantor. Bagus bisa ketemu Bu An, proyek ini harus berhasil. Kenapa Buan ada, tapi bilang tidak ada? Apa kalian para pemimpin ini? Sama saja, menipuku lagi. Kebakaran. Duan Su, berhenti. Kebakaran, lari cepat. Sayang, tolong aku. Tolong apa, jangan tarik aku. Cepat pergi, gedungnya kebakaran. Api menyebar cepat. Aku harus masuk cari Buan. Duan Su, gila, tidak takut mati. Aku harus cari dia, kamu hati-hati sendiri. Duan Su. Memang pria pilihanku. Sungguh berani. Hari ini tidak ada yang bisa halangi aku. Tolong aku, Maaf, aku sibuk hari ini, tidak ada waktu. Tolong aku. Aduh. Sudahlah. Sini, aku gendong. Pagi ini, markas grup An terbakar. penyebab kebakaran belum jelas, bisa dilihat. Seluruh gedung terbakar. Sekarang jam sibuk. Tidak tahu kapan mobil pemadam datang. Sekitar 20 lebih orang terjebak, mari kita. Doakan yang terjebak, semoga selamat. Ada yang keluar. Terima kasih selamatkan aku, siapa namamu? Panggil saja Kak Topi Merah, yang penting selamat. Kak Topi Merah. Apa aku salah dengar ya? Andalah yang pantas disebut si Topi Hijau. Tolong aku, Merepotkan sekali. Terima kasih, berkatmu aku selamat. Terima kasih. Ada orang di sini? Kenapa ini begitu merepotkan? Kalian baik-baik saja? Beri tanganmu. Tahan, semuanya. para penonton, sungguh tak terbayangkan, di saat-saat paling genting ini, seorang pemberani bertopi hijau, sekali demi sekali, tanpa ragu terjun ke lautan api, menyelamatkan warga yang terjebak di dalam gedung. Ini sudah orang ke-10 yang dia selamatkan. Mari kita wawancarai si topi hijau. Bolehkah kami bertanya, kenapa Anda begitu berani, sekali demi sekali, terjun ke lautan api, menyelamatkan warga tak bersalah? Si topi hijau. Kamu yang si topi hijau. Keluargamu semua si topi hijau. Si topi hijau. Si Topi Hijau masih sibuk menyelamatkan orang, tak sempat diwawancara. Sungguh mengharukan. Ini di mana? Kenapa aku tak bisa melihat apa-apa? Aku sangat mengantuk. Aku ingin bertemu paman untuk terakhir kalinya, tapi tak bisa. Akhirnya aku bisa melihat. Kali ini aku tak akan ikut campur lagi. Paman, tolong aku. Tolong. Ayo, aku tolong kamu. Ayo, kamu bangun dulu. Ayo, Paman memang datang menyelamatkanku. Tolong aku. minggir. Aku sibuk, tak ada waktu. Tak masalah satu lagi. Tanganku penuh, tak bisa menahanmu. Kamu bisa bangun atau tidak? Hati-hati. Sayang, aku tak menyangka setelah aku memperlakukanmu seperti itu. Kau masih mau menyelamatkanku. Nona An,
akhirnya kalian sadar. Kenapa aku di sini? Kau diselamatkan si topi hijau. Si topi hijau? Ternyata paman. Paman, kau selamatkan aku lagi. Dia tidak hanya menyelamatkanmu. Dia juga menyelamatkan semua orang di sini. Dia sungguh hebat. Di mana dia sekarang? Aku ingin mencarinya. Dia sudah terjun lagi ke lokasi kebakaran untuk menolong orang yang membutuhkan. Paman, jangan sampai terjadi apa-apa. Memang pria pilihanku, seorang pahlawan sejati. Aku belum mati. Tuhan, apakah kau menertawakanku? Kalau berani, bunuh aku. Ansong itu, hari ini aku pasti menemukanmu. Hari ini aku akan menyelamatkan orang. Ayo selamatkan orang. Siapa yang mengunci pintu ini? Aku, Presiden Direktur Grup An, ternyata harus. Cara mati seperti ini. Sejak kecil aku sudah berhayal. Ingin menikahi pahlawan super. Jadi kalau aku dalam kesulitan, dia akan langsung datang menyelamatkanku. Tapi tak disangka, belum ketemu pahlawan besar. Aku malah mau mati terbakar. Dongeng itu bohong semua. Ini pahlawanku benar-benar muncul. Gadis kecil, kamu gak mati kan? Syukurlah kalau enggak. Cepat kasih tahu aku, di mana si An itu. Aku urusan penting. Aku ini. Aku tahu, kamu pasti gadis yang eksploitasi si An. Tapi aku beneran cari dia ada urusan penting. Aku mau ambil uang jerih payahku. Kenapa kamu bilang begitu? Waduh, siapa yang gak tahu? Direktur Grup An itu. Tua bangka mesum. Cewek yang agak cantik dikit aja. Dia gak lepasin. Tak disangka, waktu kakak menguasai perusahaan. Bisa seberlebihan ini. Lupakan gosipnya. Kamu gak apa-apa kan? Aku udah nggak ada tenaga. Gendong aku keluar ya? Gendong kamu keluar aku juga gak kuat. Ini kenapa hari ini, gak ada yang bisa jalan. Bikin pusing aja. Ayo, sini. Pahlawan besarku, akhirnya kamu datang juga. Gadis kecil. Aku beneran gak kuat gendong kamu lagi. Kamu terlalu berat. Kamu beneran harus diet nih. Keterlaluan banget. Malah bilang aku gemuk. Gadis kecil, di sini udah aman. Nanti kamu turun sendiri ya. Jangan, bahaya. Gadis kecil, aku punya alasan yang harus dilakukan. Meski lelah sampai nggak bisa jalan, tetap terus menyelamatkan orang. Memang pahlawanku, orang yang mulia. Orang yang jauh dari hobi rendahan. Pergilah, pahlawan besarku. Kamu harus pulang dengan selamat. Kamu hati-hati sendiri ya. Aku cuma mau tahu, si tua bangka itu di mana. Aku mau ambil kembali uang jerih payahku. Kamu harus pulang dengan selamat. Pahlawanku yang hebat. Sungguh luar biasa, pahlawan bertopi hijau itu.
Tanpa takut menghadapi kobaran api, dia berlari masuk ke dalam lautan api berulang kali. Dengan kekuatannya sendiri, dia menyelamatkan 29 orang yang terjebak. Semuanya berhasil diselamatkan. Semua orang di sini sedang mendoakan pahlawan kita, berharap dia bisa kembali dengan selamat. Pahlawan itu keluar. Kak Topi Hijau, Kak Topi Hijau. Gedungnya sudah terbakar begini, orang-orang ini masih bersorak di sini. Sungguh tidak punya perasaan. Lagi pula, gue pakai topi merah. Dia bukan Kak Topi Hijau, dia tidak pakai topi hijau. Aku lihat dengan jelas, Kak Topi Hijau punya syal bunga, bukan dia. Tidak mirip dia. Mana mungkin dia Kak Topi Hijau, bukan Kak Topi Hijau. Kenapa Kak Topi Hijau belum keluar? Kak Topi Hijau harus selamat. Kenapa Kak Topi Hijau belum keluar juga? Pahlawan harus keluar dengan selamat. Dia sudah menyelamatkan banyak orang. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Kebakaran sudah dipadamkan. Semua ini berkat pahlawan kita, Kak Topi Hijau. Demi nyawa-nyawa Yang tidak dikenal, dia berulang kali menerjang ke dalam lautan api, menyelamatkan 29 warga yang terjebak. Tapi, Setelah menciptakan legenda abadi, saat akan menerima bunga dan penghormatan dari dunia, dia memilih untuk pergi diam-diam. Bahkan namanya pun tidak ditinggalkan. Kak Topi Hijau, kebaikan dan keberanianmu akan menjadi pelita di hati setiap orang. Kak Topi Hijau, di mana kamu? Kami semua berharap kamu kembali. Ya, kami semua berharap kamu kembali. Kembalilah, 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 Kak Topi Hijau. Jika kamu bisa mendengar panggilan kami, katakan padaku. Di mana kamu? Dibodohi lagi sama Bos An. Sepeda listriknya malah kehabisan baterai. Bahkan topi keberuntunganku juga hilang. Ansi tua licik, kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan aku. Aku akan serahkan pihak orang. Aku akan menghancurkannya. Kak Topi Hijau. Kak Topi Hijau. Di sana, Bukan, bukan. Kak Topi Hijau. Kasih aku satu topi hijau, aku juga mau, kasih aku satu. Baik, maaf, topi hijau di toko kami sudah habis terjual. Tapi toko kami menerima pemesanan, Rp1.000 satu. Ada yang mau? Aku mau, kasih aku satu. Seluruh keluargaku mau topi hijau. Cepat-cepat, aku mau belikan ayahku topi hijau. Tidak apa-apa, semua orang punya, jangan lupa bos. Ingat, jangan lupa. Berapa banyak topi hijau yang harus saya katakan dengan cepat? Aku mau topi hijau apa? Beri aku topi merah. Aku punya model yang sama untukmu. Mengapa orang-orang ini membeli topi hijau? Kau tak tahu topi hijau? Mereka semua merah muda hijau. Dan bintang dengan topi hijau. Bajingan itu berani tidak menghormati saudara topi hijau. Aku tidak akan menjual topi. Tidak ada yang bisa menghina idola di hatiku. AA. Prestasi menyelamatkan 29 orang terus naik ke pencarian panas. Pahlawan Greenhead mendapatkan perhatian global. Greenhead Brother menyentuh pemilihan 10 orang teratas di Cina. Topi hijau saudara topi hijau. Kau salah warna dan bilang kau menghormati pahlawan. Aku akan mati. Membosankan. Halo, Halo, ini adalah rumah sakit Putian. Apakah itu Tuan Duan Su? itu saya. Ada kabar baik dari Pak Duan. Jarum anti kanker baru di rumah sakit kami. Satu tembakan akan membuat sel kanker Anda benar-benar hilang. Telah berhasil merawat banyak pasien. Ini benarkah? 1,2 juta. Aku punya harapan untuk hidup. Tapi di mana saya bisa mendapatkan 1,2 juta ini? Sekarang masukkan pesan penting. Untuk menemukan pahlawan, saudara topi hijau besok jam 6 sore. Anshi Group akan mengadakan upacara Greenhead. Akan menjadi Greenhead Brother oleh Anshi Group. Hadiah 10 juta diberikan. Dan patung saudara topi hijau terbuat dari emas murni Dapat muncul untuk mengambilnya. 10 juta. Patung emas murni. Halo. Aku orang yang menyelamatkan orang pada hari kebakaran. Aku datang ke upacara. Kau saudara topi hijau? Aku adalah saudara topi hijau yang kau mengerti. Tapi kalian salah nama. Kakak laki-laki. Berbaris di belakang. Aku Greenhead, apa yang aku bisa? Kamu adalah Greenhead Brother? Kalau begitu kita semua adalah Greenhead Brother. Ayo. Antri di belakang. Bahkan topi hijau pun tidak punya. Ulah ada dua lagi. Iya.
Antri, antri, antri. Antri, antri, antri. Greenhead brother, greenhead brother. Para tamu undangan, para penonton. Acara besar ini disponsori secara eksklusif oleh Grup An. Selamat datang atas kehadiran Anda semua. Karena terlalu banyak yang mengaku sebagai Greenhead Brother kali ini, kami mengubah aturan sementara. Semua peserta yang mendaftar akan tampil satu persatu, dipandu oleh pembawa acara. Korban selamat kebakaran kali ini akan memberikan suara. Peserta dengan kartu terbanyak adalah Greenhead Brother yang asli. Kenapa jadi seperti ini? Hal serius begini. Kok jadi seperti kontes bakat? Benar-benar tidak ada cara, Bos An. Orangnya terlalu banyak. Ayo, itu Bos An. Kak, aku sudah bilang dari dulu, kenapa tidak percaya? Pamanmu itu sudah jelas bilang, tidak mau pakai topi hijau. Kamu salah orang kali. Dia cuma Karyawan tua yang ketinggalan zaman, mana mungkin jadi pahlawan? Dia memang paman, karena pamannya pahlawan. Pahlawan perlu menyembunyikan identitas, An. Kamu sendiri bilang, waktu itu karena asapnya terlalu tebal, kamu sampai tidak bisa melihat apa-apa. Lalu kamu cepat pingsan, Anya. Bagaimana kamu ingat siapa yang menyelamatkanmu? Dan Greenhead Brother itu aku pernah lihat, karismanya bukan seperti karyawan tua yang ketinggalan zaman. Sudah tahu kamu tidak percaya padaku. Apakah dia? Halo semua, namaku Pan Youdan. Umur 29 tahun, lulusan ETH Zurich. Kak, lihat bagaimana. Turun sana. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk peserta nomor 2. Halo semua, namaku Kun Kun. Tinggi begini, nyanyi, tari, rap, basket, semoga kalian suka. Turun sana. Ah, 5 cincin, kamu kurang 1 cincin dari 6 cincin. Aku adalah penari top. Ini orang-orang aneh apa sih? Tidak ada yang benar. Sudah 35 peserta berturut-turut. Bahkan tidak ada satupun yang dapat kartu. Greenhead Brother benar-benar tidak tergoyahkan oleh uang. Saat ini sudah tidak ada peserta lagi. Siapa bilang tidak ada peserta? Siapa orang ini? Dia mau ngapain? Siapa ini? Kok datang pakai topi merah? Jangan-jangan dia mau bikin rusuh? Om. Saya. Ini Om yang Ansin ceritakan? Kok rasanya familiar ya? Kamu beneran peserta? Kenapa kamu nggak pakai topi hijau? Mau klarifikasi dulu, saya nggak pernah pakai topi hijau. Nggak pakai topi hijau? Kamu cari masalah ya? Bukan. Turun sana. Saya si topi hijau. Sebenarnya kalian salah, waktu saya menyelamatkan orang. Saya pakai topi merah, bukan hijau. Topi merah? Kita di sini banyak orang, masa nggak bisa bedain? Hijau sama merah? Dengar dulu. Saya juga bingung gimana jelasinnya. Tapi waktu itu saya selamatkan banyak orang. Pasti ada yang ingat saya. Ada yang ingat enggak? Waktu itu saya pingsan, nggak lihat jelas. Muka si topi hijau item kena asap. Saya juga nggak bisa bedain. Lihat kan? Nggak ada yang lihat. Cari saksi lain deh. Bos Ai. Waktu itu kamu yang pertama lihat saya masuk gedung yang kebakaran itu. Bantuin saya dong, ngomong sedikit. Aili, bener nggak? Bos An sama Nona San kayaknya sama-sama suka duansu. Nggak boleh nambah pesaing. Saya nggak lihat. Lo Bos Ai, kamu ngomong gak benar. Keterlaluan banget sih. Nggak lihat, masa disuruh bohong? Sayang maafin ya, nanti aku ganti. Nggak, kamu langsung aja bilang. Pak, kalau belum ketemu saksi, silahkan pergi sekarang. Turun, cepat turun. Diam. Cepat turun sana. Lina, kamu pasti ingat kan? Waktu itu kamu kenalin saya. Sayang, tolongin aku. Tolong apaan? Jangan tarik-tarik. Tolong aku. Satu lagi gak masalah. Uang saya itu bajingan brengsek. Suamiku lebih bisa diandalkan. Kalau suamiku identitas si tanduk hijau terbongkar, pasti bakal diambil. Sama cewek liar di luar, nggak boleh. Jangan sampai orang luar tahu. Duansu, kamu itu sampah.
Jangan sok jago deh, mana mungkin kamu jadi pahlawan besar. Maaf suami, maafin aku sekali lagi. Nanti, aku akan ganti seumur hidupku. Lina, Pak, sekarang situasinya sudah jelas banget. Kamu bukan si tanduk hijau. Bawa dia turun. aku si tanduk hijau. Dan pilih sini. Aku. Kamu itu penipu, turun aja deh, turun. Tunggu dulu, turun sana, turun. CEO An, masih ada yang mau kamu katakan? CEO An. Bukannya seorang pria parubaya? Yang kamu maksud itu Anyang. Anyang sudah dipecat sejak kemarin. Mulai kemarin, Nona Anya resmi mengambil alih grup An. Gak heran aku gak ketemu orangnya, ternyata dipecat. Walaupun karakternya nggak cocok, tapi suaranya, punggungnya, semua memberi aku perasaan yang familiar. Setiap peserta bisa dapat hasil yang adil. CEO An, Anda benar. Kalau begitu, aku mau tanya ke Bapak ini, Anda. Kenapa nekat sekali, mengorbankan diri, sekali? Lagi masuk ke lautan api? Aku sama sekali gak mikir untuk mengorbankan diri. Aku masuk ke lautan api. Itu buat cari seseorang. Nyelamatin orang itu cuma kebetulan aja. Loh kok gitu sih, gimana sih? Bukan buat nyelamatin orang. Kalau begitu, kamu cari siapa? Tujuan nyari orang. Apa? Aku nyari CEO grup An, karena grup An. Pimpinan divisi marketing sengaja nahan bonusku, aku nyari dia. Buat minta uang jerih payahku sendiri. Wah, si tanduk hijau yang hebat. Masa jangkauan pikiranmu cuma segitu? Datang cuma buat duit doang. Mata cuma lihat duit. Turun sana, turun. Turun deh kamu, WKWKWK. Hasilnya sudah jelas. Masih belum mau mengungkapkan sikap? Tentu saja, aku sudah mantap dengan paman. Paman, jangan takut, uangmu akan kubantu tuntut. Menurutku, jalah si topi hijau yang asli. Kakak, akhirnya kau percaya padaku. Aku kan sudah bilang, si topi hijau. Dia adalah milik paman. Sabar dulu, lihat lagi, Pak An. Si topi hijau kan pahlawan besar. Mana mungkin orang seperti ini? Seorang pahlawan yang punya nafsu dan perasaan, itu lebih nyata. Moderator, silakan lanjutkan pertanyaannya. Bapak ini, mengapa setelah menyelamatkan orang, Anda memilih pergi diam-diam? Lalu kembali ke tempat kejadian hari ini, mengungkapkan identitas? Untuk uang? Apakah si topi hijau menyelamatkan orang hanya demi uang? Tidak mungkin. Kalau si topi hijau demi uang, mana mungkin dia pergi diam-diam? Ini penghinaan terhadap pahlawan. Pak An, sekarang Anda masih merasa dia si topi hijau? Aku salah lihat. Kakak, jangan buru-buru. Kenapa tidak tanya paman? Mengapa dia butuh uang? Tidak usah tanya. Bagaimanapun juga, pahlawan besar si topi hijau tidak akan sekasar itu. Kamu masih berdiri di sini buat apa? Cepat pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkanmu menghina pahlawan di sini. Satpam, keluarkan dia. Si topi hijau adalah milikku. Suamiku adalah milikku. Aku di kantor direktur juga menyelamatkan seorang gadis kecil. Dia sadar, dia bisa menjadi saksi untukku. Tunggu dulu. Coba ceritakan, bagaimana caramu menyelamatkan gadis kecil itu? Saat itu gadis kecilnya sudah tidak bisa berjalan. Akulah yang menggendongnya keluar. Tapi gadis kecil itu agak berat sih. Aku menggendongnya sampai lantai 7, aku benar-benar tidak kuat lagi. Kami berdua sampai terjatuh. Kamu tidak apa-apa? Aku sudah tidak punya tenaga. Gendong aku keluar. Menggendongmu keluar aku juga tidak kuat. Aduh, hari ini kenapa sih? Tidak ada yang bisa jalan. Aku juga kesal. Ayo. Ayo. Dik, aku benar-benar tidak kuat menggendongmu. Kamu terlalu berat, ya ampun. Kamu benar-benar harus diet, loh. Dik, ternyata kamu. Pahlawanku, akhirnya aku menemukanmu. Dik, ternyata kamu. Nona kecil, akhirnya aku menemukanmu. Kakak topi hijau. Anan, Anya, aku telah menepati janji kita. Setelah berpisah dengan ciuman darimu, aku kembali dengan selamat untuk menikahimu. Pergilah, pahlawanku yang hebat. Kamu harus kembali dengan selamat. Kamu benar-benar paman topi hijau. Aku merasa ada yang tidak beres. Nona San, benar-benar aku. Aku telah menyelamatkanmu 2 kali. Kita memang punya jodoh. Mungkinkah aku benar-benar salah ingat? Aku benar-benar terkejut. Pahlawan kita, kakak topi hijau, akhirnya muncul. Dia membawa doa untuk Anan dan kepulangan yang selamat.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pahlawan kita. Aku benar-benar kagum. Hei hei. Kalian salah lagi. Bukan Wang Ze, tidak malukah kamu? Kamu berani mengambil topiku, menyamar sebagai aku. Maksudmu menyamar? Justru kamulah yang menyamarkan diri sebagai pahlawan kita. Keluar dari sini. Keluar, 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 keluar. Pembawa acara. Anan, Nona San, janganlah mendengarkan omongannya yang ngawur. Orang ini adalah orang gila terkenal di perusahaan kami. Sekarang ini dia lagi ngomong ngawur. Bukan maksudku, nona kecil, apakah kamu punya sedikit kemampuan membedakan? Aku tidak mengenalmu, aku menempatkanmu di lantai 7. Lalu aku buru-buru mencari Anan. Kapan aku bilang mau menikahimu? Dan kamu, gadis kecil, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali, kan? Aku yang kedua kalinya, bukankah kamu yang berteriak dulu, baru aku menyadari kamu? Benar, kan? Anan, Nona San, jangan dengarkan dia yang memecah belah, aku benar-benar kakak topi hijau. Wang Ze, jangan ngawur. Kalau begitu aku tanya kamu. Kamu bilang kamu kakak topi hijau, baiklah. Katakan, saat kamu masuk ke kantor gadis kecil itu. Apa kata pertama yang kamu ucapkan padanya? Ini, aku agak lupa. Tapi, pasti. Pertama-tama menanyakan apakah Anan terluka, apakah perlu aku mengantarnya ke rumah sakit. Jangan ngawur, saat itu aku sangat panik. Mana sempat tanya itu? Saat pertama kali bertemu dia. Hanya bertanya, halo, kau belum mati kan? Bagaimana mungkin aku tidak punya sopan santun seperti itu? Ya, itu yang dia katakan saat itu. Aku ingat sekarang. Ya, benar, aku memang berkata begitu. Kamu penipu yang sangat keji, berani-beraninya menguping. Aku sedang bicara dengan Bos An. Kalau begitu aku bertanya padamu. Ketika gadis kecil ini diculik oleh penjahat, bagaimana caramu menyelamatkannya? Aku juga tidak terlalu ingat jelas, tapi kira-kira itu karena kecerdasanku. Berunding beberapa kali dengan penjahat, akhirnya berhasil menyelamatkan Nona San. Tidak ada waktu untuk berpikir macam-macam, saat itu aku langsung berhadapan dengan penjahat. Langsung berebut senjatanya, lalu tembak beberapa kali, bang bang bang. Penjahat lari ketakutan, selesai, sesederhana itu. Tidak serumit itu kok. Kamu terlalu berhayal kan? Penjahat yang sangat kejam itu. Kamu bisa langsung merebutnya begitu saja? Bisa pakai logika dasar sedikit enggak? Benar, memang seperti itu saat itu, persis seperti itu. Itu terlalu luar biasa. Benar-benar? Ini juga terlalu luar biasa. Aku ingat sekarang, ingat, ya benar. Memang seperti itu. Bagus sekali kau penipu, untuk menyamar jadi aku. Kau benar-benar bersusah payah banget ya. Bahkan khusus mempelajari rekaman monitor hari itu. Duan Su, kalau kau bilang topi ini milikmu, aku akan bertanya padamu. Apa keistimewaan dari topi ini? Ini topi merah kan? Hentikan. Kalian semua dengarkan? Dia bilang ini topi merah. Warnanya salah saja, masih mengaku sebagai kakak topi hijau. Kamu penipu. Penipu. Penipu-penipu. Bukan aku. Di mana salahku ini? Kamu penipu besar, masih berpura-pura. Satpam ke sini. Di mana salahku? Cepat bawa dia ke kantor polisi. Berani. Apa yang kalian lakukan? Aku bisa buktikan, topi hijau ini memang milik suamiku. Karena akulah yang belikannya untuk dia. Alasan Duan Su terus bilang itu topi merah. Itu karena dia buta warna merah hijau. Lina. Aku anggap topi ini sebagai pemberian terakhir kita sebagai suami istri. Tapi kamu malah menghina aku dengan kekuranganku. Maaf, suamiku. Akhirnya jelas. Makanya dulu kamu tidak mau mengaku. Kamu pernah dikhianati. Ternyata kamu buta warna merah hijau. Tuan-tuan, maaf sekali. Kami tidak langsung percaya padamu. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Kakak, Kalian memang mudah sekali ditipu. Begitu sederhana. Bisa ditipu orang. apa yang kamu bicarakan? Masih belum paham? Ini sangat jelas. Mereka berdua sedang memainkan sandiwara. Tujuannya adalah hadiah 10 juta ini. Wang Ze, kamu fitnah. Aku dan Lina hampir bercerai. Kami tidak mungkin bersekongkol. Lalu bagaimana kamu bisa membuktikan? Ini bukan rencana jahatmu? Duan Su, aku punya buktinya. Bisa membuktikan bahwa kamu sama sekali bukan kakak bertopi hijau. Duan Su, alasan dia tahu semua situasi di gedung itu karena api ini adalah dia yang nyalakan. Tidak mungkin. Ternyata dialah yang hampir membunuh. Lebih dari 20 nyawa, si pembakar gedung. Penipu busuk ini berani berpura-pura jadi pahlawan kakak bertopi hijau. Sungguh keterlaluan. Tangkap dia. Cepat laporkan ke polisi,
Tangkap dia. Tangkap. Tangkap dia. Semuanya, dengarkan aku. Aku mengaku. Aku membawa tong minyak dan korek api. Tapi setelah itu aku pergi dari gedung. Api ini bukan aku yang nyalakan. Rekaman CCTV sudah terbakar. Semua yang kamu katakan tidak ada buktinya. Tapi aku punya video, kamu mengancam akan membakar gedung. Aku bisa buktikan. Aku bisa buktikan Duan Su turun dari lantai 2. Sampai keluar dari gedung. Sampai kebakaran terjadi, aku selalu di sisinya. Tidak ada pembakaran. Dan aku melihat dengan mataku sendiri dia terjun ke kobaran api, menyelamatkan satu persatu orang. Jadi, Duan Su adalah pria topi hijau. Kakak Aili, kenapa kamu tidak mengakuinya sejak awal? Kenapa kamu masih salahkan saudara topi hijauku? Maafkan aku. Aku berbohong awalnya karena aku tidak ingin kalian mengambil saudara topi hijau dari saya. Duan Su, Aku tahu kamu adalah pahlawan besar. pasti banyak orang yang mengejarmu. Aku tidak percaya diri. Aku terlalu ingin mendapatkanmu, jadi aku melakukan cara buruk ini. Kamu tidak akan membenciku kan? Itu tidak seburuk itu. Halo. Kalian jangan lupa. Semua yang dia katakan sampai saat ini hanya omong kosong tanpa bukti. Dan aku benar-benar memiliki bukti saudara topi hijau. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Ya, sampai sekarang juga tidak ada informasi tentang saudara topi hijau. Bagaimana kita bisa membuktikan siapa yang sebenarnya adalah saudara topi hijau? Oke, aku sarankan kamu jangan terus bertahan dengan kesalahanmu lagi. Topi ini bukan milikmu, kamu juga bukan saudara topi hijau. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan? Topi ini bukan milikku? Apa harus diperiksa DNA? Memang bisa. Di lapisan dalam topi ini ada sehelai rambut dan benang yang terkena darah. Kalian bisa bawa ini untuk tes DNA. Semua ini diambil dari tubuh suamiku. Hasil tes sudah keluar, hasil tes menunjukkan sempurna cocok dengan DNA Tuan Duan Su. Aku sudah bilang dari dulu, paman ini adalah saudara topi hijau. Kenapa kalian Tidak percaya saja. Kaulah yang benar-benar saudara topi hijau, paman. Aku lihat bagaimana kamu bisa menyangkal lagi kali ini. Lina, kenapa kamu meletakkan benda itu ke dalam topiku? Aku. Santet dari master sudah selesai dipasang. Taruh di topinya, jamin dalam waktu kurang dari setengah tahun. Dia akan mati. Tenang, Bu. Begitu dia mati, asuransi bisa membayar banyak uang. Aku. Ini pasti santet kan? Ilmu santet, bukankah ini hal yang merusak? wanita jahat, kau memanfaatkan kelemahan bawaan paman ini. Menghina paman sudah keterlaluan, sekarang kau malah pakai. Cara licik seperti ini untuk membunuh paman. Paman, kau sungguh malang sekali. Suamiku, dulu aku salah padamu. Bisakah kau maafkan aku? Aku janji nanti akan hidup rukun bersamamu. Pergi sana. Jangan sakiti paman lagi, oke? Paman, tenang saja. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Baiklah, selanjutnya, mari kita persilakan Ibu Anya untuk menyerahkan hadiah uang kepada Bapak Duan Su. Sang pahlawan, ini hadiah uang 10 juta. Dan juga patung emas ini. Sang pahlawan agung, kakak tanduk hijau. 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 Bagus sekali. Akhirnya menemukan kakak tanduk hijau yang asli. Menemukan pahlawan yang sesungguhnya. Mau kemana? Kembali. Apa ini rumah sakit Putian? Bukan, ini rumah sakit pusat kota. Maaf, mungkin saya salah sambung. Tapi tidak apa-apa. Saya adalah pasien kanker pankreas stadium akhir. Saya ingin bertanya, apakah ada obat ajaib anti kanker yang harganya 1,2 juta sekali suntik di sini? Apakah rumah sakit ini memilikinya?
Ada sih ada, tapi obat ini hanya cocok untuk kanker limfoma. Yang kamu derita adalah raja dari segala kanker. Sama sekali tidak bisa digunakan. Bagaimana mungkin? Rumah sakit Putian bilang bisa. Rumah sakit Putian itu rumah sakit swasta. Mereka bilang begitu untuk cari uang. Itu saja kau percaya? Lari cepat, lari, lari. Lari, lari, kebakaran. Suamiku. Suamiku. Bagaimana dengan paman? Hati-hati. Sayang. Paman. Pahlawan. Paman. Suamiku. Pahlawan, bangun. Sayang. Suamiku. Paman. Ini di mana ya? Kenapa aku di sini? Pak, aku juga tidak tahu. Setelah kau tertembak, kita semua diculik ke sini. Sinsin diculik, 2 kali kebakaran berturut-turut. Kemudian ada penembakan, lalu kita semua diculik. Siapa yang sebenarnya menargetkan kita? Grup An, bangunlah. Xiaoya, Sinsin. Kak, Kau tidak menyangkakan? Penculikan adik, kebakaran dan penembakan. Semuanya aku yang suruh orang lakukan. kau Zhao Ting, kenapa kau mengkhianatiku? Pengkhianatan? Aku memang Hei Luosha dari Dark Alliance sejak awal. Mendekatimu hanya untuk menyelesaikan misi. Tidak disangka orang yang bikin aku malu ini merusak rencanaku. Kenapa? Kak, kenapa kau melakukan ini? Kenapa? Semua salah si tua itu yang buta, tidak bisa melihat siapa yang benar. Dia mencopot jabatan presiden diriku dan memberikan grup ini kepada kalian 2 orang anak muda yang tidak berpengalaman. Selama bertahun-tahun kau mengelola, manajemen berantakan, kinerja turun setiap tahun. Makanya ayah mencopot jabatanmu. Omong kosong. Itu si tua itu. Pilih kasih. Sekarang si tua itu kena kanker. Aku akan membunuh kalian semua sekaligus. Grup ini akan kembali ke tanganku lagi. Tuan An. Ini sepertinya urusan keluarga kalian, jadi aku akan pergi dulu. Tidak mungkin hari ini. Kalian semua harus mati di sini. Tuan An, Aku sudah bersama Anda selama bertahun-tahun, Anda tidak akan menyalahkanku juga kan? Terus apa? Wanita busuk, siapa yang suruh kau tidak mendukungku? Kalau bukan karena kau, yang tahu banyak rahasiaku. Aku sudah mencopot jabatanmu sejak lama. Sekarang ini kesempatan bagus untuk semua kelemahanku hilang sekaligus. Jangan terlalu senang dulu. Aku juga punya kelemahanmu. Dan aku sudah menyerahkannya ke pihak yang berwenang. Kamu tunggu saja kehancuran nama baikmu. Kau cuma orang kecil level bawah, kelemahan apa yang bisa kamu dapatkan dariku? ada di flash diskku, sayangnya tidak ada kesempatan untuk menyerahkannya. Tuan An, kita kalah. Semuanya sudah berakhir. Bajingan. Siapa yang kamu bilang kalah? Tuan An, ada masalah buruk. Bukti pencucian uang ilegal, pembiayaan ilegal, penipuan keuangan Anda. Sudah dikuasai oleh pihak berwenang. Ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kamu. Bagaimana kamu bisa dapatkan bukti-bukti ini? Tunggulah sampai namamu hancur. Pantaslah pria pilihanku, memang luar biasa tersembunyi. Paman hebat sekali. Tak heran kinerja perusahaan merugi tiap tahun. Rupanya diam-diam kau sudah melakukan banyak kejahatan. Tunggu apa lagi? Cepat siapkan, aku mau kabur ke luar negeri. Anzong, rekeningmu dibekukan. Anda sudah dilarang ke luar negeri. Sialan. Bunuh mereka semua. Tembak. Apa yang kau tunggu? Anzo, sebelum menembak, tolong bayar dulu sisa pembayarannya. Bayar dulu sisa pembayarannya. Tugas belum selesai. Bayar apa? Rekeningmu sudah dibekukan. Aku harus pastikan dulu. Apakah Anda masih mampu bayar sisa pembayaran? Ini. Sepertinya Anzong tidak mampu bayar sisa pembayaran. Kalau begitu sesuai aturan aliansi gelap kami. Nyawa ganti utang. Yeluocha, jangan bunuh aku. Aku masih muda. Aku janji, pasti akan kumpulkan uangnya secepatnya. Kamu sebentar lagi akan ditangkap. Dari mana aku minta sisa pembayaran? Jangan. Jangan bunuh aku. Aku masih muda. Xiaoya. Cepat berikan uangnya padanya. Kakak kalian hampir mati dipukuli. Xiaoya, Sinsin. Aku mohon,
Apa kalian mau lihat saja? Kalian mau lihat saja kakak kalian mati dipukuli? Kakak, apa kau mau aku bayar uang tebusan nyawa kita? Kau yang salah sendiri, penjahat. Aku salah. Xiao Ya, Xin Xin, aku benar-benar salah. Aku mohon pada kalian. Aku janji, demi istri dan keponakan kalian. Tolong selamatkan aku kali ini. Aku bersumpah, aku tidak akan lagi menyakiti kalian. Aku mohon. Di kartu ini ada 10 juta. Ini uang tebusan nyawanya. Benarkah ada 10 juta di sini? Ini hadiah dari grup Anshi untukku. Masa aku bohong? Duan Su, uang ini seharusnya bukan kamu yang bayar. Harusnya kami, grup An, yang bayar. Gak apa-apa, uang buat aku gak ada artinya. Cuma, grup An kalian harus kasih komisi 200 ribu itu. Ke aku. Wah, Om, kamu punya harga diri banget ya. Memang cowok pilihanku, menghadapi uang. Bisa santai gini. Makasih, benar-benar makasih banyak. Jangan salah paham ya, aku cuma kasihan sama anak yang gak bersalah. Walaupun pahlawan kali ini selamatkan nyawamu, tapi kamu tetap harus terima. Uangnya udah kamu terima. Kita bisa pergikan. Tunggu dulu. Yellow Ocha, Kami Dark Alliance paling jaga reputasi. terima uang. Harus selesaikan tugas. Uangnya aku yang kasih. Aku suruh kamu lepaskan semua orang. Maaf ya, gak ada layanan itu. Kakak tanduk hijau. Aku malah kagum sama keberanian dan ketulusanmu. Karena kamu mau selamatkan mereka. Aku kasih kamu kesempatan. Russian Roulette. Tiap tembakan, bisa selamatkan satu orang. Mau coba? Gak mau, gak mau. Ansin. Anya. Aili. Lina. Sayang. Anyang. Om, kamu hebat banget. Kamu beneran pemberani. Aku cinta kamu. Kamu bikin aku kaget mati. Kamu. Ini pertama kalinya aku nangis buat cowok. Pahlawan, kamu pahlawanku. Sayang. Aku udah sakiti kamu dalam-dalam. Kamu masih mau selamatkan aku dengan nyawa. Aku gak layak jadi istrimu. Bagus. Aku udah sakiti kamu, kamu masih maafin aku. Kakak tanduk hijau. Gak nyangka kamu seberani ini. Apalagi seberuntung ini, aku tepati janjiku. Lepasin mereka. Makasih. Turunin pistolnya. Aku sudah bilang, lepaskan mereka. Karena tembakan terakhir, aku ingin berikan untuk diriku sendiri. Sayang jangan. Sayang. Kenapa? Aku sudah setuju untuk melepaskan mereka. Kenapa kamu masih menembak? Om, kamu mau apa? Pahlawanku? Kenapa kamu putus asa, sayang? Kalau kamu pergi, aku akan ikut pergi bersamamu. Sayang, ini salahku. Aku sudah menyakitimu terlalu dalam. Aku rela jadi apa saja untukmu. Jangan sampai kamu menyerah pada dirimu sendiri. Xiao Duan, kenapa harus putus asa seperti itu? Hidup susah lebih baik daripada mati. Benar-benar tidak masalah. Karena hidup bagiku sudah tidak ada artinya lagi. Bagaimana bisa tidak ada artinya? Sayang, kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Kamu wanita jahat, kamu tidak pantas mendapatkan Om. Om, sisa hidupmu tidak akan tanpa arti. Kamu masih punya aku. Aku akan menemanimu seumur hidup, pahlawanku. Asalkan kamu bisa sembuh, aku rela melakukan apapun untukmu. Kakak tanduk, kamu pria paling berani yang pernah kulihat. Paling jantan. Kalau kamu mau, aku akan mengikutimu seumur hidup, keluar dari aliansi gelap. Terima kasih. Tapi aku benar-benar tidak butuh. Jangan pergi, kamu jangan pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Kanker pankreas, stadium akhir. Sayang, kenapa kamu bisa kena penyakit mematikan? Kalau tahu kamu sakit parah, aku tidak akan. Om, aku tidak tega melepasmu, aku tidak ingin kamu pergi. Sayang, kamu sakit berat begini, kenapa harus tanggung sendiri? Gengsi pria, sepenting itu? Kamu adalah priaku.
Aku pasti akan mengingatmu, pahlawanku. Kami akan selalu menemanimu. Terima kasih semuanya. Di saat-saat terakhir hidupku, ada kalian yang begitu banyak menemaniku. Aku sudah sangat senang. Tapi aku orang yang akan mati. Aku tidak ingin membuang waktu kalian. Kalian semua pulang saja. Aku ingin sendiri sebentar. Pulanglah. Dokter, bagaimana kondisi sang pahlawan? Dokter. Silakan bicara langsung. Apakah aku akan segera mati? Bukan begitu. Hasil pemeriksaan kami. Dokter. Jangan bohongi aku. Ini laporan pemeriksaanku. Kanker pankreas stadium akhir. Rumah sakit Putian. Lihat ini. Kemarin terungkap, katanya acara. Cek kesehatan gratis, lalu sengaja memasukkan pasien jadi kanker. Lalu jual obat kanker palsu mahal, cari untung haram. Setelah terungkap, rumah sakit disegel. Tidak. Aku tidak kanker, dok. Aku tidak mati, kan? Aku ditipu. Rumah sakit Putian, rumah sakit Putian, rumah sakit Putian. Aku tidak mati. Bagus sekali sayang, kamu tidak mati. Kamu tidak kanker. Ayo, kita pulang. Kak Aili, kamu ngapain? Paman milikku, Duansu suamiku. Apa hubungannya dengan kalian? Duansu pria yang kusuka. Jangan ada yang berani berebut denganku. Sudah, jangan bertengkar. Kita harus menghargai pendapat Duansu. Biarkan Duansu pilih sendiri. Aku pilih. Paman, pilih aku. Sayang, pilih aku. Suami, pilih aku. Sudah. Kalian kenapa sih? Lagi pula. Anak kecil baru milih. Aku mau semuanya.